Ya, baik. Untuk hari ini akan dijelaskan mengenai pembahasan kisi-kisi persiapan asas kelas 10 matematika. Dimulai dari nomor 1 di bawah ini yang bukan merupakan barisan geometrik. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa untuk definisi barisan geometrik adalah barisan yang memiliki perbedaan suku dengan cara mengalihkan atau sebaliknya membagikan gitu ya dengan konstan atau stabil ya. Artinya kalau dikali dua berarti seterusnya dikali dua terus gitu ya dan seterusnya. Nah, seperti di nomor 1 ini gitu ya. Nah, kita nyari yang bukan merupakan barisan geometri. Nah, yang bukan itu adalah kalau kita lihat yang A dulu ya. Yang A ini kalau kita lihat opsi A itu dia rasionya 2 ya. Karena di sini setiap sukunya kalau kita lihat semua dikali 2. Jadi ini geometri ya yang A ya. Jadi bukan A jawabannya. Untuk yang B kalau kita lihat, yang B itu rasionya setengah ke 3/2 itu kali 3, ke 9/2 kali 3 lagi, ke 27/2 kali 3 lagi. Berarti ini pun juga barisan geometri dengan rasio 3. Lalu yang C bagaimana? Yang C kalau kita lihat ternyata dia bukan berkalian, tapi di sini malah justru pengurangan ya, min 4, min 4, min 4. Nah, ini adalah barisan aritmatika yang ditanyakan geometri ya. Nah, dan yang bukan tentunya gitu ya. Nah, berarti yang C jawabannya nomor 1. Nah, dia bukan geometri ya. Nah, untuk yang D, opsi D itu dia benar ya. Rasionya kalau kita lihat dikali min seperempat ya. Ini juga sama dikali min seperempat. Ini pun sama juga gitu ya. Jadi yang D benar, rasionya min seperempat dan dia geometri. Sedangkan yang E pun sama, ini rasionya kalau kita lihat semua dikali 1/5 ya. Nah, ini juga sama, dia rasionya 1/5 terus, jadi termasuk geometri. Nah, nomor 1 yang C jawabannya. Untuk nomor 2, nah rasio ya, membicarakan rasio, diingat kembali bahwa rasio itu memiliki rumus ya. Rumusnya yaitu U setelahnya dikurang sebelumnya. Ya, sekali lagi, rumusnya adalah U setelahnya dibagi dengan U sebelumnya. Itu rasio. Ya, bukan dikurang. Kalau dikurang itu adalah beda suku pada aritmatika. Nah, berarti untuk nomor 2 ini bebas ya. Kalian mau pakai yang U2 dibagi U1 boleh. Atau kalau mau pakai U3/U2 boleh juga. Nah, kalau diperhatikan di sini angkanya sepertinya yang paling kecilan tuh yang ini ya. Yang U3 sama U2 ya. Jadi kita cukup pakai U3 sama U2 buat nyari rasionya. U3 itu artinya suku ketiga yang muncul di sini 4/3 nilainya. Lalu dibagi sama 8/9 U2-nya. Nah, ini seperti di SD dulu ya. Kalau dibagi itu sama dengan dibalik ya. 4/3 dibagi 8/9 itu artinya 4/3 kali 9/8. Nah, ini bisa dikecilin 4 bagi 8 setengah, 9 bagi 3, 3. Jadi jawabannya rasionya 3/2. Yang A, gitu ya. Untuk nomor 2, sekali lagi rumus rasio adalah suku setelahnya dengan sebelumnya. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini diketahui barisan geometri berikut. 9/16, 9/4, dan 9. Untuk yang diketahui, artinya U8. Nah, berarti kalau pertanyaannya adalah U8, berarti tugas kalian adalah mencari A dulu di sini dan juga rasionya. Nah, kalau A udah ketahuan di nomor 3 ini, ya. Nomor 3 itu A-nya adalah 9/16, ya. A-nya 9/16. Untuk rasionya gitu ya, untuk rasionya tadi rumusnya adalah suku setelahnya dengan sebelumnya. Kalau diperhatikan di sini sepertinya angka yang paling mudah yang ini ya, U2 sama U3. Jadi kita bandingkan U3 sama U2-nya untuk mencari rasio. U3-nya 9, U2-nya 9/4. 9 bagi 9 habis, 1, 4 naik ke atas ya karena kebalikannya 1 dibagi 1/4, 4. Jadi rasio untuk geometri nomor 3 adalah 4. Sehingga untuk mencari U8
Kalau manual agak panjang ya. Jadi kita menggunakan rumus ANI yang sering dibahas di kelas gitu ya. Jadi kalau UN itu di geometri rumusnya ANI AR pangkat N-1. A-nya adalah 9/16, rasionya 4, pangkatnya tadi di sini N-nya kan 8 ya. Pertanyaannya 8 untuk U-nya, berarti 4 pangkat 8 min 1. Nah, kita coba pastikan dulu ya, 9/16 itu kan 16 kan 4 pangkat 2 ya. Nah, sedangkan 4 pangkat 8 kurang 1, 4 pangkat 7. Nah, ini sifat eksponen 7 sama 2 dikurang pembagian ya, soalnya sama-sama 4. Jadi sama aja dengan 9 kali 4 pangkat 5. Nah, ini kita hitung nilainya gitu ya. 4 pangkat 5 berapa nilainya, terus dikali sama 9 gitu ya. Kita coba 4-nya dikalikan sebanyak 5 kali, itu kalau dihitung nanti hasilnya adalah 1024 ya. Semua tinggal dijabarin 4 kali 4 kali 4 gitu ya, dihitung manual ya. Ini hasilnya 1024 dikali 9. 1024 kali 9, 636. 9 kali 2, 18 tambah 3, 21, 12 gitu ya. 9 kali 00 tambah 22, 9 kali 1, 9. Jadi untuk nomor 3 jawabannya 9216. Itulah cara mencari suku ke-8 nomor 3. Untuk nomor 4 dan 5 soalnya sama, hanya beda pertanyaan aja, jadi sekaligus ya. Jadi nomor 4 ini sekali lagi semuanya, jika yang diketahui adalah 3 bilangan yang bentuknya fungsi, sudah disering diulang juga gitu ya di kelas, bahwa kita menggunakan perbandingan suku untuk mencari X-nya. Ya, langkah pertama cari X-nya, kita bandingkan antara suku kedua dengan pertama sama 3 dan 2. Ini adalah penerapan dari penggunaan rumus rasio. Yang di awal tadi rumus rasio adalah suku setelahnya dengan sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini buat apa sekali lagi? Buat nyari X gitu ya. Kita bandingkan sekali lagi U2-nya tinggal dimasukin, nanti dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 ya. Kita mulai. U2-nya 20 min 2X, lalu U1-nya 10 min X, U3-nya 37 min 3X dibagi 20 minus 2X. Nah, ini nanti kalau sudah dikali silang seperti biasa ya, aljabar kali silang, kalau sudah bentuknya seperti ini ya, perperan sama dengan tuh kali silang, berarti nanti ya selanjutnya kita kali silang pembilang dan penyebut, berarti nanti 10 min X pasangannya sama 37 min 3X, sedangkan perkalian satu lagi 20 min 2X pasangannya sama 20 min 2X juga gitu. Nah, selanjutnya di sini kita kalikan pelangi, depan kali depan gitu ya. Depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah, 10 kali 37, 370. 10 kali min 3, min 30X. Min X kali 37, min 37X. Min X kali min 3X itu plus 3X kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan apa? Yaitu 400. Ini sama kali pelangi juga. Min 20 kali 2X itu min 40X. Terus min 40X lagi. Baru plus 4X kuadrat ya. Tuh. Nah, seperti itu semuanya ya. Hasil kali pelanginya. Jadi selanjutnya pindah ruas ya. Nah, ini karena yang paling gede X pangkat 2-nya di kanan, si 4 tadi nih. Berarti yang pindah ruas yang kiri aja gitu ya. Sama aja sih ya sebenarnya ya. Mau pindah ruas kiri kanan atau kanan kiri sama aja hasil akhirnya gitu ya. Oke, ini mungkin biar tujuannya biar positif nilai X pangkat 2-nya. Makanya yang paling kecil koefisiennya pindah ke kanan. Nah, ini jadi pindah ke kanan semua ya. Berarti 4X kuadrat dia temennya sama 3. 3 pindah ruas minus. Terus ini min 30, min 37 juga min 67 ya. Hasilnya kalau dikurang. Nah, ini min 40, min 40 itu minus 80X. Nah, dari yang min 67, yang ini nih. Min 67 pindah ruas jadi plus ya, karena minus awalnya. Terus habis itu plus 400, 370 pindah ruas jadi min.
min 370. Nah, 4 kurang 3 itu 1, berarti X kuadrat. Min 80 tambah 67 min 13X plus 30. Nah, ini pemfaktoran diingat kembali. 30 itu adalah hasil dari perkalian A dan B atau perkalian dua bilangan bla 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 kali bla 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 gitu ya. Berapa kali berapa atau A kali B-nya berapa? Pas dijumlah hasilnya min 13. Nah, yang hasilnya min 13 dan dikalikan 30 itu faktornya adalah 0 sama dengan X min 2 sama X min 15. Sorry. Bukan ya. X min 3 sama X min 10 maksudnya ya. Nah, sorry. Iya, X min, nah ini ya. Soalnya kan dia di sini min 13 ya. Berarti kalau gitu nantinya yang jadi kemungkinannya X min 3 sama X min 10. Sebab kan min 10 tambah min 3 kan min 13. Kalau min 3 kali min 10 itu 30 gitu ya. Nah, jadi X-nya ada dua macam. Yaitu X sama dengan 3, pindah luas nanti minnya di plus. Atau X-nya sama dengan 10. Nah, ternyata dari dua kemungkinan ini hanya X sama dengan 3 yang memenuhi. Kenapa ini enggak? Karena yang X sama dengan 10 ketika kita substitusi ke soal awal, dia bukan barisan geometri. Silahkan dicek nantinya gitu ya. Nah, jadi kita pakai yang X sama dengan 3 aja. Ya. Berarti di sini kita lihat, kita cocokkan, maka bilangan-bilangannya menjadi apa? Langkah selanjutnya, bilangannya menjadi kalau U1 berarti 10 min 3, masukin S3 gitu ya. Terus habis itu nanti selanjutnya U2 yang nilainya 20 min 2X berarti 20 min 2 kali 3. Satu lagi 37 min 3X itu U3. 37 min 3 kali 3 hasilnya 7, 20 kurang 6, 14 dan 34 34. Sorry, 37 kurang 9, 28. Nah, ini rasionya 2 ya. Perkalian barisannya selalu dikali 2 gitu. Ya. Kali 2. Nah, ini nantinya rasionya 2 lalu suku utamanya 10 tinggal disubstitusi ke pertanyaan soalnya baik nomor 4 maupun nomor 5. Nomor 4 itu kan mencari U6. Kita tahu sekali lagi kalau UN itu ANI rumusnya AR pangkat N-1, di mana UN-nya U6 yang ditanyakan ya. A-nya adalah 7, rasionya 2. 2 pangkat 6 kurang 1, itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan 32 ya kalau dihitung. Nah, berarti 7 kali 32. Jadi ketemu hasilnya sama dengan 224. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang BB. Ya, nanti sekaligus menjawab juga soal nomor 5. Nah, kalau nomor 5 itu nantinya kalian tinggal memasukkan A dan N-nya saja, tapi N-nya didiemin aja, ya. Nah, nomor 5 mungkin sebelah sini aja. Kalian tinggal masukin aja itu nilainya, ya. Jadi UN Arni rumusnya tadi ya, AS pangkat N-1 hanya 7, rasionya 2 pangkat N-1. Udah, seperti itu aja. Karena nggak bisa lagi diotak-atik ya, bentuk dari 7 dikali 2 pangkat N-1. Jadi nomor 5 jawabannya yang dodol semuanya. Untuk nomor 6 dan 7 soalnya sama saja dengan tadi ya. Sebelumnya mirip-mirip ya, masih tentang geometri. Nah, namun di sini kita lihat dulu hanya U3 dan U6 yang diketahui. Nggak usah khawatir, nantinya untuk mencari rasio dan A-nya kita bisa menggunakan perbandingan suku yang diketahui. Ya, perbandingan sukunya apa aja di sini untuk mencari R dan A nantinya yaitu U6 dan U3. Nah, U6 itu nilainya 1152, U3 18. Nah, ini U6 sekali lagi diingat lagi UN itu Arni rumusnya ya, pangkat N-1.
Berarti U6 itu menjadi AR pangkat 5, U3 AR pangkat 2 ya, karena N-1 kurang, ya 3 kurang 1, 2 gitu ya. Nah, A bagi A habis gitu ya. Nah, 1152 dibagi 18 silahkan dihitung nantinya dengan manual ya. Kalau dihitung 1152 dibagi 18, ini 115 bagi 18, 6. 6 kali 18 itu 100 apa nih ya? Nanti kalau dikurang jadinya 72. Nah, 72 bagi 18 itu 4 ya. 4 kali 18 itu 72 jadi 0 di sini ya. Jadi 64 adalah R pangkat 5 dibagi R kuadrat itu jadinya R pangkat 3 sama dengan 64. Kenapa 3 Pak? Karena 5 kurang 2 sifat ya. Sifat eksponen ingat lagi kalau pangkatnya kalau A pangkat B dibagi pangkat C berarti pangkatnya dikurang ya. Nah, berarti R pangkat 3 64 berapa kali berapa yang hasilnya 64 itu adalah 4. Jadi rasionya adalah 4 untuk soal nomor 6. Karena rasionya 4 maka kita bisa mencari nilai A. Ya, sehingga untuk mencari A itu tinggal disubstitusi aja ke salah satu suku, mau yang U6 atau U3. Yang paling gampang di sini U3 ya. Nah, U3 itu kan AR kuadrat tadi ya. AR kuadrat itu kan nilainya tadi sama dengan 18 U3-nya ya. Berarti suku pertamanya nanti A dikali 4 pangkat 2 dulu R-nya sama dengan 18 berarti A-nya 18 per 16 jawabannya ya. Untuk suku pertamanya sekali lagi 18 dibagi 16. Kalau dikecilin dibagi 2 jadi 9 per 8 ya A-nya. Nah, seperti itu. A-nya 9 per 8, rasionya 4. Nah, tinggal jawab soalnya. Rumus UN. Nah, UN tadi ingat lagi kalau UN itu rumusnya adalah ARNI. Ya. UN itu rumusnya adalah ARNI. Ya. ARNI yaitu AR pangkat N-1. A-nya 9 per 8. 9 itu kan 3 pangkat 2 ya untuk lainnya. Kalau 8 itu 2 pangkat 3. Kali rasionya 4 pangkat N-1. 4 itu adalah 2 kuadrat. Berarti 3 kuadrat dibagi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dalam kurung N-1. Nanti 2-nya kita kalikan ke dalam. Ya, berarti ntar jadinya apa? Yaitu sama dengan sebentar. Jadi sama dengan sini aja ya. Nah, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 N-2 ya, karena 2-nya dikalikan ke N-1 semuanya, dibagi sama 2 pangkat 3. Nah, ini sama nih. Sama-sama 2 sifat eksponen dikurang. Berarti jadinya nanti 2 pangkat 2 N-2 terus minus 3. Kenapa minus? Karena dibagi pangkatnya kurang. Kali 3 pangkat 2. Itu hasilnya nanti adalah 2 pangkat 2N 2 kurang min 2 min 3 itu minus 5. Berarti 2N min 5 kali 3 kuadrat. Jadi jawabannya nomor 6 yang E. 2 kali 2 pangkat N min 5. Seperti itu. Nah, nomor 8 juga sama soalnya ya. Nomor 8 itu kita tinggal cari U4 dan U7. Ditambahin ya. U4 sama U7 ditambahin. Nah, berarti kita cari U4 dulu gitu ya. Nah, ini dihapus dulu yang sebelumnya. Sebentar, dihapus dulu yang ini kali ya, sudah. Itu nomor 7 ya. Nomor 7. Nomor 7 itu ya dibatasin dulu aja ini ya. Oke. Nomor 7 kita cari U4 dulu ya, sebelum dijumlahin dua-duanya ke U7.
U4 itu berarti A-nya pangkat 3, N-nya ya, N-1 soalnya. Nah, dimasukin A-nya 9/8, rasionya 4. Berarti kalau dihitung nanti 4/3, sorry ya. Nah, 4/3 dibagi 8. Nah, berarti 4/3 kan 16 kali 4, 64. 64 bagi 8 kali 9. Itu 72 ya andainya ya. U4 72, kalau U7 berarti AL pangkat 6. A-nya tadi nilainya adalah 9/8, rasionya 4/6 ya. Kita tahu 8 itu adalah 2/3, 4 itu 2 kuadrat kali 6 lagi gitu ya. Jadi 2/12. Nanti 12-nya dikurangin sama 3, berarti jadi 9 kali 2/9 ya, karena 12 kurang 3 sifatnya gitu ya. Jadi yang eksponen 12 pangkat dari 2-nya dikurang 3. Nah, 2/9 itu kan 5/12 kalau dihitung ya. Nah, 5/12 nantinya ini kita kalikan dengan 9. Didapatlah U7-nya gitu ya. 5/12 kali 9. Maka hasilnya nanti di sini kalau dihitung adalah 3072 ya. Sebentar. Sorry, 4.608 ya. 4.608. Nah, kalau ngitung manual gimana sih, Pak? Berarti 5/12-nya dikalikan manual dengan 9. 2 kali 9, 18. 9 kali 1, 9 tambah 1, 10. Terus 9 kali 5, 45 tambah 1, 4. 4608 adalah U7. Nah, kesimpulannya berarti nanti nilai U4 ditambah U7 berarti 72 ditambah 4608. Berapa tuh ya? Kalau dihitung 72 tambah 4608 hasilnya 4680. Iya. Benar yang dodol. Itulah cara nomor 7 dan juga sebelumnya nomor 6. Silakan bertanya saja di chat kolom di YouTube atau personal ke Bapak kalau ada yang masih bingung untuk nomor 1 sampai 7 seperti itu. Selanjutnya nomor 7, suatu barisan geometri diketahui suku ketiga 18 dan suku ke-6 adalah 1152. Oh sorry, ini udah ya. Nomor 8 maksudnya ya. Suatu barisan geometri, nah ini nomor 8 ya. Bisa dilihat yang di bawah soalnya. U4-nya diketahui min 125 dan U8 min 1/5. Nah, ini tadi sama ya. Dibandingin, tapi di sini mintanya jika rasionya negatif. Oke. Ya, rumusnya tadi adalah kita cari rasio dulu ya. Dan juga A sekaligus dengan membandingkan suku yang diketahui yaitu U8 dan U4. U8 nilainya min 1/5. U4-nya min 125. Min bagi min habis ya. U8 itu ANI berarti AN pangkat 7 rumusnya UN ya. U4 itu juga ANI berarti AN pangkat 4 min 1 yaitu 3 ya. Jadi kalau U8 itu adalah AN pangkat 7, kalau U4 AN pangkat 3. Nah, ini 1/5 dibagi lagi sama 125 itu 1/625. Ini hanya coret R7 3 dikurang ya bagian jadi R pangkat 4. R pangkat 4 itu 1/625. Nah, karena yang diminta rasio negatif, kita tahu kalau pangkat genap itu kan plus minus ya nanti ya hasilnya ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, kita ambil yang negatifnya berarti ya. Nah, kayak gitu. Berarti berapa kali berapa aja yang hasilnya 1/625 itu terjadi kalau R-nya min 1/4. Nanti kalau kita cek min 1/4-nya kita jalankan sampai 4 kali ya, karena ada pangkat 4 di situ. 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu sorry 4. 5 ya, maksudnya 5 ya. Salah sebut. 5 ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu 625 ya. Nah, kalau dicek nanti hasilnya 625 dan dia minnya kalau pangkat genap positif jadinya. Ya.
Jadi kalau R-nya itu positif berarti yang diambil adalah seperlimanya. Tapi kalau negatif min seperlimanya. Berarti TM ya tidak memenuhi karena yang diminta adalah negatif rasionya. Nah, kalau R-nya tadi dapat ya perkalian 4 kali hasilnya adalah 1625 adalah min 1/5, berarti kita bisa nyari A ya. Nyari A gimana? Nyari A tinggal pilih salah satu paling gampang kayaknya yang ini ya, U4 ya. Nah, maka coba kita masukin ke U4. U4 itu kan adalah tadi nilainya min 125. U4 itu AR pangkat 3 min 125. Berarti ntar jadinya untuk A kali min 1/5 pangkat 3 yang hasilnya adalah 125. Ini tinggal cari A-nya berapa gitu ya. Dari hasil perkalian silang 5 pangkat 3 dengan 125. Nah, ini kalau diikuti A-nya itu min ya, ada minus soalnya. Nah, kalau 5 pangkat 3 naik ke atas kan berarti di begini ya, semua ya kali silang. Terus habis itu 125 itu 5 kuadrat. Nah, ini 3 tambah 2 5, berarti A-nya itu min 5 pangkat 5. Oke, A-nya min 5 pangkat 5. Nah, tinggal jawab soalnya yang delapan. U5 yang tanyain gitu ya. Berarti U5 adalah AR pangkat 4. A-nya tadi adalah A-nya adalah tadi 5 pangkat 5 lebih minus. Rasionya 1/5 pangkat 4 ya. Karena R pangkat 4 di sini. Nah, ini kalau dihitung nanti sifat pengurangan ya. Pangkat 5 pangkat 1. Berarti jawabannya nanti minus 5 ya kalau dihitung ya. Minus 5 jawabannya ya. Karena 5 pangkat 1 berarti min 5 pangkat 1 itu minus 5. Di nomor 8 jawabannya yang dodol. Itu ya untuk nomor 8 jawabannya yang D. Atau bisa juga tadi dari U4 karena kita pertanyaan U5 berarti min 125 nya tinggal dikali sama min 1/5 aja gitu ya. Nanti hasilnya adalah min, ya kan ya. Kan A-nya kan min 5 pangkat 5 tadi ya. Nah U4 itu kan A pangkat 3 tadi ya. Nah min 5 pangkat 5 dihitung nanti berapa. Ya kan ini min 5 pangkat 5 kan min di min ya. 5 terus ini AR pangkat 4 ya, berarti gimana itu? Min 5 ya. Kan min 125. Ya, ini maksudnya aduh salah ya. 3 pangkat 3 dia nih ya. Pangkat 3 125 itu kali 5 kuadrat ya. 5 pangkat 3 ini 6 jadinya ya. Ini 6, ini tadi 6. Sorry, 5 pangkat 2 gimana ya? Min 5 pangkat 2 itu min 25 ya. Jadi yang E jawabannya ya, bukan yang D. Ya, ada yang salah itu. Jadi 125 itu 5 pangkat 3 nilainya ya. 5 pangkat 3. Kan 3 kali 3 tambah 3 6 ya. Ini jadi min 5 pangkat 6 ya tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti buat nyari U5-nya min 5 pangkat 6 dikali 1/5 pangkat 4 gitu ya. Itu buat nyari suku kelima semuanya. Atau bisa langsung tadi min 125 tinggal bagi aja sama 5. Berarti min 5. Nah, ini min 5 tapi sebentar. Ini kan rasio minus ya tadi ya. Rasionya minus berarti minus tadi A-nya itu kan min 5 pangkat. Kan rasionya kan minus ya rasionya ya. Terus tadi ada minusnya, sorry ini lupa. Berarti plus ya. Ada plus, plus, berarti plus ya. Berarti 25 bukan min ya. Sorry, sorry salah lagi. Ini minusnya salah. Karena tadi kalau di awal dia diketahuinya min 125 ya.
Diketahuinya min 125 ya, berarti nanti jadinya min 5 pangkat 3 kali min 5 pangkat 3 ini ya, jadi 5 pangkat 6 positif ya. Terus ini berarti A-nya 5 pangkat 6, 5 pangkat 6 dikali min 1/5 pangkat 4 itu kan jadi positif rasionya ya. Yang ini nih, atau coba tulis ulang di sebelah sini aja. Tulis ulang sebelah sini. Nah, U5 berarti A-nya 5 pangkat 6 kali R pangkat 4 gitu ya. Nah, tinggal masukin 5 pangkat 6 dikali 1/5 pangkat 4. Nah, itu. Hasilnya ntar 6 kurang 4, 2. 5 pangkat 2, 25. Sorry. Ya. Bukan min 25 ya, tapi 25. Karena kan tadi min pangkat genap positif gitu ya hasilnya. Ya, itu mudah-mudahan, mohon maaf lahir dari kesalahan ya. Sebelumnya sekali lagi sudah dibetulkan barusan. Jawabannya 25. Untuk selanjutnya nomor 9 dihapus dulu ya. Nomor 9. Nah, kalau ini dia sama kita tadi, caranya dibandingkan dulu ya. U7 sama U3 buat cari rasio nomor 9 ya. Nah, U7-nya kan nilainya 125 kali 5. U3-nya kan 5 kali 5. Ini coret angka 5-nya. Nah, terus U7 itu kan AR pangkat 6. Kalau U3 itu AR pangkat 2 ya, dikurang 1 pangkatnya sama dengan 25. Nah, hanya coret. Berarti R pangkat 4 adalah 25. 25 itu adalah 5 kuadrat. Nah, karena kita butuhnya mencari rasio dan pangkatnya genap, berarti plus minus nanti ya. Nah, plus minus apa? Plus minus akar dari, nah ini kan 4 ya, berarti seperempatnya gitu ya. Dari 5 pangkat 2 gitu ya. Karena kan R-nya bukan pangkat 2 ya, tapi R kali R kali R kali R sampai 4 kali faktor gitu ya. Nah, ini kalau dihitung sama aja dengan R sama dengan plus minus ya akar 5 ya, karena 2 kurang 2 bagi 4 setengah dikecilin, jadi 24 dikecilkan jadi 1/2. Berarti N-nya plus minus akar 5, karena yang diambil yang positif pilih yang akar 5-nya aja. Itu rasionya ya. Nah, sehingga di sini kita bisa nyari A-nya. Maka nanti nilai suku pertamanya itu adalah 5 kali 5 tadi, kita masukin ke sini sebagai U3. U3 itu AR kuadrat 5 kali 5 A kali rasionya akar 5 kuadrat sama dengan 5 akar 5, berarti A-nya adalah 5 akar 5 dibagi akar 5 kuadrat 5. Berarti A-nya adalah akar 5 ya, suku utama ya. Sama dengan rasio, suku utamanya akar 5, rasionya juga akar 5. Nah, tinggal cari U8 dengan rumus Arni lagi gitu ya. Jadi U8 adalah Arni, berarti AR pangkat 7. A-nya adalah akar 5, rasionya juga akar 5 tapi pangkat 7. Nah, akar 5 itu kan dia pangkatnya setengah ya, ini kan ditambah ya sifat ya. 1 tambah 7, 8, tapi masih akar ya. Akar 5 pangkat 8, nah akar 5 itu kan pangkat setengah. Nah, setengah kali 8 itu 4 ya. Nah, jadi jawabannya 5 pangkat 4 untuk suku ke-8 dari barisan geometri tersebut. Atau nilainya 5 pangkat 4 itu adalah 625 ya. Oke, itu nomor 9. Ada pertanyaan sebelum ke SN, silakan nantinya bisa ditanyakan di kolom chat atau di chat langsung, mana yang salah silakan ditanyakan semuanya ya. Oke. Nomor 10 ini A-nya udah tahu nilainya 4. Rasionya 3 ya, dikali 3 kali 3. Pertanyaannya mencari S6. SN jika rasionya lebih dari 1, maka rumusnya adalah A dikali R pangkat N terus dikurangi 1 dibagi R-1. Di mana N-nya adalah 6, berarti S6. A-nya 4, rasionya itu adalah 3,
Berarti 3 pangkat 6 kurang 1 per 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu 2. 4 bagi 2 itu 2. Tinggal dihitung 2 kali 3 pangkat 6 ya. Itu kalau dihitung hasilnya adalah 729 ya. 729 kurang 1, 728 kali 2. Nah, coba kita hitung manual kali 2. 1456 jawabannya ya. Jadi jawabannya yang bebek. Seperti itu untuk nomor 10 semuanya ya. Cara pengerjaannya tentunya ya. Untuk nomor 10 11 maksudnya. Ini sama kayak tadi, awalnya dibandingkan dulu U5 dan U2 dengan tujuan mencari R atau rasio ya. U5-nya 81/2, U2-nya 96 ya. Nah, ini U5 itu AR pangkat 4, ANI rumusnya. Kalau U2 AR pangkat 1. Nah, 81/2 dibagi 96 nih. Sepertinya dikecilkan dulu bentuknya ya. 81 dibagi 4 nggak bisa ya. Tapi kalau 81 dibagi 3 itu bisa ya. Itu jadi 27, 96 dibagi 3 juga bisa ya, 32. Berarti ntar di sini 81 plus 96 dikecilin ya, bagi 3, 27 sama 32 ya. Berarti ntar 27 dibagi, nah ini 2 kali 32 ya, ada angka 2-nya soalnya sini ya. Ada angka 2-nya juga, berarti 2-nya ke bawah ya, per lagi soalnya. Berarti 27 dibagi 2 kali 32 ya. 2 kali 32 kan 4 ya. Nah, hanya habis R pangkat 4 dibagi R itu dikurang pangkatnya jadi 3, 27/64. Nah, ternyata berapa kali berapa yang hasilnya adalah 27/64 itu terjadi ketika rasionya 3/4. Kenapa? Karena 3, kalau pangkat 3 itu kan 27. Nah, 4 pangkat 3 itu adalah 4. Berarti hasilnya 3/4. Sehingga kita bisa dapat A-nya ya. Nanti dari sini kita ambil aja U2 buat substitusinya. U2-nya 96, U2 itu AR rumusnya ya, adalah 96 lagi, rasionya 3/4 sama dengan 96, berarti A-nya adalah 96 dibagi 3/4. Kalau di SD ini 96 dikali 4/3 ya, dibalik. Ya. Nah, sekarang 96 kita bagi 3 dulu. Tadi 96 bagi 3, 32 ya. Nah, 32 dikali 4 itu hasilnya kalau dihitung 128. Ini A-nya gitu ya. Itu A-nya rasionya 3/4, tinggal nyari S4 aja nih ya. Nah, Sn tadi rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. Nah, ini N-nya kan di bawah 1 ya, berarti kita pakainya yang satu lagi rumusnya. Ya, karena kan di bawah 1 ya, 34 kan 0,75. Berarti pakai yang A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, A-nya 48, A-nya 128, terus rasionya 3/4, N-nya pangkat 4 tadi ya, dibagi 1 min R, R-nya 3/4. Nah, oke, itu dihitung nanti berapa hasilnya gitu ya, semuanya dihitung sama-sama untuk mencari Sn dari S4 itu sendiri ya. Nah, ini 1 min 3/4 kan berarti 1/4 ya. Nah, berarti nanti jadinya, oke, sebentar nih mungkin di space dulu aja kali ya, atau di sebelah sini boleh nih. Ya, S4 berarti sama dengan, nah ini 128 dibagi yang bawahnya 1/4 ya. Nah, dikali lagi sama, nah ini yang kurungnya nih ya, 1 dikurang 3 pangkat 4 itu 81, kalau 4 pangkat 4 itu 256 ya kalau dihitung ya. 4 kali 4 itu, 4 pangkat 4 itu 256 ya. Berarti 81/256. Nah, ini dihitung nanti ya.
128 dibagi seperempat sama aja dengan 128 kali 4, yaitu 512 ya. Berarti 512 dikali 1 min 81 per 256. Nah, ini disamain penyebut dulu. 512 dikali per 256, 256 kurang 81. Ya, di pecahan biasa ya, disamain penyebut dulu. Nanti hasilnya adalah sama dengan 512 dikali 256 dikurang 81 itu hasilnya 175 ya. 175 dibagi 256. Nah, ini dihitung 512 dibagi 256 kan 2 ya. Nah, 2 dikali 175 itu adalah 350. Jadi jawabannya yang C. Itu nomor 10 semuanya ya caranya. 11 sorry. 11 dibanding 350. Dengan rumus yang sama dengan soal sebelumnya. Oke, bisa lanjut nomor 12 selanjutnya. Ini dihapus dulu. Nah, 12 kita scroll ke bawah. Iya. Ini juga salah satu soal tentang penerapan dari barisan geometrik ya. Di mana di sini diketahui produksi kerajinan pengusaha gitu ya. Setiap bulannya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Nah, ini berarti A-nya 150 dan pada bulan keempat itu U4 4050 kerajinan. Jadi kita cari hasilnya dulu ya. Biar ketahuan nanti nilai berapa R-nya dengan membandingkan suku lagi antara suku keempat dengan pertama. Ya, 4050 itu bulan keempat, bulan pertamanya 150. Ini kalau dijabarin AR pangkat 3, U4-nya U1 A aja gitu ya. Nah, 4050 kita bagi dengan 150. Itu hasilnya nanti adalah 27 ya. Nah, A bagi habis, R pangkat 3 itu 27, berarti R-nya 3 ya, karena 3 kali 3 kali 3 itu 27. Hasil produksi sama 5 bulan, berarti pertanyaannya S5 ya. Berarti SN, karena rasionya di atas 1, berarti pakai rumus yang A kali R pangkat N, terus dikurang 1 dibagi R min 1. Berarti S5, A-nya tadi 150 di soal, diketahui R-nya 3, berarti 3 pangkat 5 kurang 1 per 3 min 1. 3 min 1, 2, 150 bagi 2, 75, berarti 75 dikali. Nah, kalau 3 pangkat 5 itu hasilnya adalah 243, kalau dikurang 1, 242. Nah, 242 ini kita kali dengan 75, nanti kalau dihitung hasilnya 18.150. Pak, hitung gimana gitu? Hitungnya adalah 242 kali 75. Gini hitungnya ya. 2 kali 5 kan 10 gitu ya. 5 kali 4 20 tambah 1 21, 5 kali 2 10 tambah 2 12. 7 kali 2 14, 7 kali 4 28 tambah 1 29, 7 kali 2 14 tambah 2 16. Kalau dijumlah nanti hasilnya 18.150. Sama ya dengan tadi. Gitu. Itu cara nomor 12 semuanya. Ya, seperti itu. Ya, nomor 13, sejak tahun 2020 terjadi penurunan pengiriman surat. Setiap tahunnya banyak surat yang dikirim berkurang sebesar 1/5. Nah, ada kata-kata berkurang sebesar 1/5. Berarti kan ini sisanya adalah sebagai rasio nantinya ya. Karena berkurang 1/5 ya, berarti sisanya kan kalau kita tahu ya kalau objek itu kan satu ya. Objek itu kan satu bendanya ya. Nah, dikurang 1/5 berarti kita punya rasionya nanti 4/5. Berarti perkaliannya nanti akan terus memiliki perbedaan 4/5. Sampai nanti ini kan 1 juta surat ya. Nah, rasionya 4/5 tadi sudah tahu ya. Karena satu objek berkurang gitu ya 1/5-nya berarti rasionya 4/5 gitu ya. Itu model matematikanya. Nah, nanti jumlah surat yang dikirim selama kurun waktu 2020 sampai 2023 adalah sekitar berapa? Nah, ini kan 2020 ini kan sebagai suku pertama ya. Berarti 2020 itu U1, berarti untuk tahun depannya 2021
itu U2, 2022 itu U3, 2023 itu adalah U4. Nah, berarti ntar di sini jumlah surat yang dikirim selama 4 tahun ya. Berarti S4 ya, tinggal masukin aja nih nilainya. Tapi kita ngerjainnya dalam juta ya, berarti kita masukinnya jangan 1 juta nolnya tulis semua, disimpan aja gitu ya. Nah, kita tahu SN tadi sekali lagi rumusnya biar nggak lupa, A dikali R pangkat N-1 per R-1, di mana N-nya itu adalah 4 tahun, A-nya 1 juta, N-nya 4/5. Nah, ini oh iya, ini pakai itu aja ya rumus yang satu lagi karena rasionya itu di bawah 1 ya. Berarti kita pakainya yang A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Berarti A-nya tadi 1 juta, kita simpen jutanya. 1 min 4/5 pangkat N, N-nya 4 dibagi 1 min 4/5 ya. Nah, ini 1 min 4/5 itu kan 1/5 ya. Nah, 1/5 berarti nanti 1 dibagi 1/5 naik ke atas ya 5-nya ya. Berarti jadinya 5 dikali 1 min 4 pangkat 4 itu 256. Kalau 5 pangkat 4 itu 625. Nah, ini kita lagi disamakan penyebut pecahan. Berarti nanti 625 dibagi 625 dikurang 256 dibagi 625 gitu ya. Nanti hasilnya kalau kita hitung dia 369 gitu ya. Disamain penyebut ya, 369 dibagi sama 625. Nah, 369 ini kita kali 5 ya. Oke. Nah, ini ya kalau dihitung kali 5 ya tadi ya. 9625 kurang 256 tadi ya. 256 ya, 1 dikurang rasionya kan tadi kan setiap tahunnya banyak surat yang dikirim berkurang sebesar 1/5 dari banyak surat yang dikirim pada tahun sebelumnya gitu ya. Berarti 5 kali 369 dibagi 625 ya. Nah, itu hasilnya tadi adalah 369 kali 5 itu 1845 ya. 1845 per 625 ini bisa dikecilin ya. Kita bagi 5 itu jadi hasilnya 369 dibagi sama 125. Jadi jawabannya yang C. Ya, 1845 nih bisa ngitungnya ya nanti ya. Satu ujian manual aja ngitungnya. 369 kali 5 itu kan tadi 54. 5 kali 6 30 tambah 4 34. 5 kali 3 15 tambah 3 1845 gitu ya. Nah, 1845 dibagi 625 sama-sama bagi 5 itu nanti jadinya 369 dibagi 125 jawabannya. Ya, itu untuk geometri semua ya. Sekali lagi diperhatikan baik-baik. Tadi juga ada kesalahan sebelumnya di soal-soalan tadi. Silakan cek lagi ya. Tadi akan ada Bapak ada salah masukan ya. Kayak misalkan 125 gitu ya. Tadi harusnya 5,3. Tapi sudah langsung dibetulkan gitu ya tadi ya. Oke, itu untuk geometri. Sekarang trigono ya. Nah, trigono nomor 14 selanjutnya di sini kita lihat definisi perbandingan antara sisi miring dan depan. Nah, ini udah sering dijelaskan di kelas ya. Mide itu berarti kebalikan demi ya. Demi itu sin. Nah, sin temennya sama siapa? Nah, sinus itu adalah depan per miring demi, sin demi ya. Nah, dia temennya adalah kosekan. Itu mide. Berarti definisi miring dan depan berarti itu adalah kosekan ya, 14 yang tuh. Ya, seperti itu aja ya, 14 definisi aja ini dari trigonometri. Nah, untuk 15 ini kita gambar segitiganya selanjutnya. 15 ini kan berarti alfanya di sini misalkan ya. Ini segitiga ABC siku-siku di B. Misalkan ini A, ini B, ini C gitu ya. Nah, nilai dari dua kotangan A. Nah,
Ini AB-nya nilainya 18. AC 30. Nah, ini dihitung dulu BC-nya ya. Dengan Pitagoras ya. Berarti BC adalah akar, ini miringnya diketahui, berarti miring kuadrat dikurang 18 kuadrat. Berarti 918. Kalau kita ingat kuadratnya berapa, yaitu 324. Nanti tinggal dikurang sama 900, itu jadinya 576. 576 itu akarnya adalah 24 ya. 576 itu akarnya adalah 24. Oke. Nah, selanjutnya tinggal nyari dua kotangan A. Kotangan itu kan temennya tan ya. Tan itu depan bersamping desa. Tan itu desa, berarti kotangan itu adalah sampingnya si A atau alfa dibagi depannya A. Balikannya gitu ya. Berarti 2 dikali kotangan A berarti 2 dikali sade. Kot itu sade ya, dibalikan tangan. Nah, ini ntar sampingnya itu adalah BC. BC-nya tadi dicari 24 nilainya. Lalu depannya alfa. Sorry. Sampingnya bahas dulu ya. Bentar. Sampingnya nih. Nah, ini ya, sampingnya A. Ini adalah 18, baru 24 tadi ya. Nah, 24 itu adalah depannya alfa ya, atau depannya A. Gitu ya. Sampingnya A 18, depannya A 24. 18 per 24 kali 2. Ini dikecilin ya, jadi 12. Terus ini dibagi 18 dibagi 6 ya. 12 bagi 6 juga dikecilin, itu jadi jawabannya adalah 3 per 2 ya. Kecilin bagi 6, 3 per 2 itu nilai 2 kali kotangan A, jawabannya yang A. Itu nomor 15. Nah, selanjutnya nomor 16 ya. 16 itu diketahui segitiga ABC siku-siku di B, panjang AB 18, AC 30 cm. Nah, berarti di sini kita gambar lagi segitiganya yang ini soal sama ya dengan tadi ya. Soalnya sama juga, berarti nggak perlu dihitung lagi tadi ya. Ini 30, ini 18, tadi kita hitung dengan Pitagoras nilainya 20. Berarti tinggal cari sin A min 3 kosekan C ya. Nah, kalau sin A berarti kan demi, berarti depannya si A dibagi miringnya A. Terus kalau 3 kali kosekan, kosekan kan kebalikannya dari sin. Berarti mide, miringnya si C dibagi depannya C. Nah, tinggal masukin depannya A24, miringnya A30 dikurang 3 kali miring C 30. Untuk depan C itu 18 ya. Depan C 18. Nanti kita kecilkan dulu, bisa dibagi 6 ya. Jadi 4 per 5 ya. Ini juga dikecilin bisa ya. 3 bagi 18 itu kan bagi 3 1/6 ya. Nah, terus 30 bagi 6 5 ya. Berarti ntar 4 per 5 kurang 5 itu di samping menyebut per 5 ya. Berarti 4 dikurang 5 kali 5 25, itu hasilnya min 21 per 5. Jadi nomor 16 jawabannya yang E. Seperti itu cara mengerjakannya semua. Oke, lanjut nomor 17. 17 itu FED, siku-siku di E. Jadi gambarnya ini yang ditanya adalah 5 min 5 sekan F, berarti di sini ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu ininya nih, F tadi ya. F kita gulas lagi kita ya. Berarti 12 kuadrat dikurang karena diketahui sisi miringnya ya. Kita gulas. Nah, ini 144 dikurang 64. 144 kita kurangi 64 terlebih dahulu ya. Nah, terus habis itu kita coba kurangi 144 kurang 64 ya. Itu hasilnya 80. Akar 80 itu sama aja dengan 16 kali 5 ya. Nah, 16 itu kan 4 ya. Jadi akar 16 itu 4. Berarti akar 80 itu 4 akar 5. Itu EF-nya ya. EF 4 akar 5.
Sehingga kita mencari min 5 sekan. Sekan itu temennya sama kosinus ya. Temannya sama kosinus. Kosinus itu kan sami, berarti dibalik misa. Karena intinya sekan ya. Misa ya, karena sami itu kosinus, temennya sekan, sekan dibalik misa. Min 5 kali miring F-nya 12, samping F-nya adalah 4 akar 5 ya. Nah, miringnya 12, samping F tuh ini ya, bukan yang 8 ya. 8 tuh samping D, bukan F ya, hati-hati. Samping F 4 akar 5. Nah, ini 12 bagi 4, 3. Berarti nanti jawabannya min 15 ya. 5 kali 3 itu 15. Min 15 per akar 5. Di akhir, karena penyebutan masih akar dikali sekawan, jadi jawabannya nanti min 15 akar 5 per 5. Atau min 3 akar 5. Itu jawabannya yang C. Itu nomor 17. Nah, selanjutnya untuk nomor 18 sepertinya soalnya masih sama ya. Nah, berarti tadi udah ketemu jawabannya 4 akar 5 yang EF ya. Tinggal di sini kita cari nilai kosekan D. Kalau kosekan D, kosekan temennya sin, berarti miring per depan ya. Miringnya siapa? Yaitu miring D dibagi sama depannya D, mi D itu kosekan ditambah tan F, tan itu adalah desa, berarti depannya F dibagi sampingnya F per 6 kali sin F depan per miring, demi ya. Nah, dimasukin nilainya miring D12, depannya D, berarti yang ini depannya nih 4 akar 5, tambah depan F adalah yang bawah, berarti depan F 8, samping F 4 akar 5 per ya per 6 kali depannya F itu 8, miringnya F 12. 12 tambah 8 20, berarti 20 dibagi 4 akar 5 dibagi lagi sama ini dikecilin ya. 6 bagi 12 itu kan setengah, 8 bagi 2 4. Nah, ini 20 bagi 4 kan 5 ya. Berarti ntar jadinya 5 akar 5 dibagi akar 5 dibagi sama 4. Nah, ini kali sekawan dulu yang atas ya. Karena masih akar menyebutnya di akar 5 semua. Nanti jadinya 5 akar 5 per 5 per 4. 5-nya habis. Berarti jawabannya akar 5 dibagi 4. Atau jawabannya yang A ya. 1/4 akar 5. Seperti itu untuk cara mencari pertanyaan soalnya, yaitu kosekan D tambah tan F dibagi 6 sin F. Itu nomor 18. Nah, sekarang untuk selanjutnya nomor 19 itu sin alfa. Nah, ini kalau 19 ini kita bikin dua segitiga ya. Pertama segitiga yang untuk alfa dulu, karena beda nih ya nilainya nanti. Sin itu kan demi depannya alfa sama miringnya alfa. Nah, ini kan Pitagoras ya. Jadi tinggal dihitung pakai rumus 5 kuadrat kurang ya, karena miringnya diketahui ini angka 9, kalau dihitung itu 3 ya. Dan satu lagi segitiga yang beta kita buat juga. Beta cos ya. Cos itu kan samping per miring. Berarti sampingnya 7, miringnya 25. Buat nyari si depan tinggal Pitagoras lagi 25 kuadrat min 7 kuadrat. Kalau dicari tadi hasilnya 24 ya kalau dihitung. Ya, 625 dikurang 49 ya. Nah, selanjutnya tinggal masukin ke pertanyaan soal, yaitu cos min sin. Nah, kita lihat cos alfa dulu. Cos alfa itu tadi nilainya di sini sami. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Nah, kalau cos beta tadi diketahui di soal 7/25. Nah, dikurang sama sin alfa. Tadi sin alfa diketahui 4/5, sedangkan sin beta yang di sini ya demi depan per miring berarti 24/25. Nah, tinggal dihitung 7 kali 3 21, 25 kali 5 125 dikurang 24 kali 4 96 kalau dihitung per 125 ya. Nah, 21 kurang 96 itu jadi minus
75 ya. Dibagi 125. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu nomor 19 semuanya. Oke, selanjutnya nomor 20 ini pakai tabel. Lihat lagi tabel trigono yang sudah dijelaskan di kelas. Jadi kalau sin 30 itu nilainya setengah ya. Kalau 5 tanpa 5 tanpa 5 1 6 dikali kalau cos 45. Nah, kalau cos 45 itu dia nilainya bisa setengah akar 2 atau bisa juga 1/2 sama aja artinya ya, ini sama. Boleh ya, tinggal pilih mau yang mana. Karena 1/2 kalau dikali sekawan juga hasilnya setengah akar 2 gitu. Nah, ini lebih gampang kalau dibikin 1/2 aja ya, biar cepet. Nah, ini 4 kali setengah kan 4 bagi 2, 2 ya. Nah, 2 kali 1, 2, berarti 2 kurang 5 dibagi 6. Nah, 1 kuadrat kan 1. Nah, akar 2 kalau kuadrat 2, berarti 6 kali setengah. 6 bagi 2, 3. Nah, 2 kurang 5 min 3 per 3 hasilnya adalah minus 1. Yang C jawabannya nomor 20. Seperti itu semuanya ya. Sambil lanjut nomor 21. Untuk nilai dari 3 cos kuadrat 60 masih dengan tabel ya. Tabel trigono yang saya tulis di buku kalian. Kalau cos 60 itu setengah, berarti pangkat 2-nya kita tulis juga. Berarti cos kuadrat 60 itu artinya setengah kuadrat. Nah, 2 kali cot 30. Cot 30 itu nilainya cot tangan 30 nilainya kebalikan tan 30 ya. Tan 30 kan 1/3. Dibalik akar 3. Berarti kotangan 30 itu adalah akar 3 tapi kuadrat gitu ya. Nah, oke, lanjut sebelahnya min 5 kali sin 45 itu setengah akar 2 atau 1 dibagi akar 2 lalu kuadratin. Sekali lagi, setengah akar 2 itu sama dengan 1/2 artinya. Ya. Nah, ini tinggal dihitung 3/4 ditambah 2 kali akar 3 kuadrat yaitu 6, nanti jadinya kalau dihitung kali 2 terus dikurang 1/2 kuadrat kan setengah ya, setengah kali 5 itu min 5/2. Nah, ini tinggal disamain menyebut per 4, ini 4 bagi 4 1 kali 3 3, 4 kali 6 itu 24 dikurangi 4 bagi 2 2 kali 5 10. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 17/4 ya. 3 tambah 24 itu 27 kurang 10 17. 17/4 jawabannya yang C. Seperti itu. Itu nomor 21 caranya. Oke. Untuk nomor 22, langkah pertama yang kita cari karena kan kita butuh semua sisi ya. Nah, yang belum ketahuan tuh AC sama BC. Nah, kita cari AC dulu nomor 22. Nah, itu bisa menggunakan cara yaitu Pythagoras lagi. Nah, di sini siku-sikunya kan di seberang yang ditanyakan ya. Berarti pertanyaannya si miring nih AC ya. Nah, itu ditambah rumusnya. Kalau si miring itu 9 kuadrat tambah 40 kuadrat. Kalau dicari nanti hasilnya 41 ya. Ini tipe Pythagoras juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita cari BC. BC itu menggunakan Pythagoras juga, yaitu sisi miring kuadrat, yaitu 41 kuadrat, nanti dikurangi oleh 23 kuadrat yang sudah diketahui di soal. Nah, ini kalau dihitung 41 kuadrat itu kan 1681. Kalau 23 pangkat 2 itu hasilnya 529. Nah, ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 1152. 1152 itu sama aja dengan 576 dikali 2 ya. 576 itu kan akarnya 24. Jadi 24 akar 2 itu BC-nya. Nah, kalau semua sisi sudah ketahuan ya, kalau semua sisi sudah ketahuan nanti kalian tinggal cari nilai sekannya ya, sekan sudut ACB gitu ya. Sekan ACB. Nah, kalau sekan itu kan temennya cos ya. Nah, sekan itu kan temennya cos ya.
Berarti di sini nanti pertanyaannya 48 dikali sekan ACB. Sekan temennya cos. Cos itu sami, berarti miring ACB. Ya, kita anggap aja ACB alfa ya. Karena panduannya ACB kan di sini ya, C ya pusatnya ya. Berarti sebagai alfa misalkan berarti miring alfa dibagi samping alfa. Bisa ya, sekan itu bisa. Nah, 48 dikali miringnya itu tadi adalah 41. Sedangkan samping alfa berarti yang ini ya. Kalau ini kan seberang ya ini ya. Berarti sampingnya ini nih, yaitu 24 akar 2. Nah, 48 bagi 24 kan 2 ya. Nah, 2 kali 41, 81, 82 sorry. 82 dibagi akar 2. Nanti tinggal kali sekawan sama akar 2 per akar 2. Karena penyebutnya masih akar, nanti dapat hasilnya adalah 41 akar 2 jawabannya. Karena 82 kalau dibagi 2 itu 41. Jadi jawabannya yang B. Itu nomor 22. Oke, lanjut. Nomor 23-nya sini ya, sorry potong 23-nya. Ya, ini langkah pertama yang harus kalian cari adalah yang ini dulu nih. Ya, yang ini dulu yang dicari nih. Nah, ini nggak tahu nih yang tanda tanya. Nah, oke. Itu yang tanda tanya kita cari itu bisa menggunakan rumus tan. Kenapa? Karena tanda tanya ini dia terhadap 60 derajat sisi samping namanya. Ya, sisi samping. Kalau 8 angka 3 dia sebagai sisi depan yang diketahui. Nah, kalau depan sama samping ya itu adalah rumus tan. Jangan lupa ya. Depan samping itu tan rumusnya. Sehingga di sini tan yang dipakai tan berapa? Nah, karena alfanya diketahui 60 berarti kita pakai tan 60. Depannya 8 angka 3, sampingnya adalah yang dicari. Nah, tangan 60 berapa sih? Nah, tangan 60 itu adalah akar 3. Nah, kali silang jadi akar 3 kali samping sama dengan 8 akar 3. Ya, kali silang mungkin sudah sering dilakukan ya. Nah, maka sampingnya bernilai 8 akar 3 per akar 3. Akar 3-nya coret, jadi sampingnya 8. Ya. Nah, sehingga dari segitiga kecil ini kita berlanjut ke segitiga siku-siku yang gede. Ya. Nah, habis dari langkah pertama kita ke langkah kedua. Nah, ini hapus dulu yang ini ya, yang nggak memenuhi inian ya. Nanti dihapus dulu, udah tahu ya jawabannya 8 tadi untuk sisi yang pertama. Nah, langkah kedua ya, ini 8 nilainya, sampingnya tadi diketahui sudah kita dapetin di langkah pertama. Langkah kedua kita kembali mencari yang sebelah sini x-nya nih ya. Cari x. Ini pun juga pakai tangan rumusnya karena diketahui depan dan pertanyaannya adalah samping ini nih, bawahnya nih. Nah, jadi masih sama gitu ya, menggunakan desa tapi tanya tan 30 sekarang. Nah, pacuan kita sekarang gantian alfanya 30 yang segitiga seluruhnya gitu ya. Nah, untuk sisi samping yang kita cari itu adalah hasil penjumlahan X dan 8. Karena gabungan dari ujung sini, ujung kiri sampai kanan kita jumlahin semua tuh. Apa aja yang ada di situ. Nah, yang ada hanya X sama 8. Itu kita jumlahin. Ya. Nah, terus untuk depannya 8 akar 3 masih sama dengan tadi. Jadi tinggal dicek kalau tan 30 itu kan seper akar 3. Ya. Nah, tan 30 seperakar 3. Ini 8 akar 3 dibagi X tambah 8. Tinggal kali silang lagi. Kayak biasa kayak tadi. X tambah 8 kali 1 sama dengan 8 akar 3 kali akar 3. Kali silang ya. Nah ini 8 kali 3 24. Ini satunya kali ke dalam. X tambah 8 nggak ngaruh. Sama. X tambah 8 itu 24. Maka yang kita cari X-nya 24 kurang 8. Jawabannya adalah 16. Jadi nomor 23 jawabannya yang C seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nomor 24 ya. 24 itu soalnya tentang tangga. Ini juga mirip tadi yang dipakai itu informasinya cuma yang belakang aja nih. Ini hanya pengantar literasi aja buat kalian, buat ilmu kalian juga tentunya gitu ya. Apa itu tangga dan sebagainya. Tapi dipakai ini yang belakang nih ya. Kita buat dulu ilustrasinya seperti ini, di mana tangganya bernilai 6 meter, alfa yang dibentuk di tanah terhadap tembok adalah 60 derajat. Yang ditanya jarak antara ujung tangga paling atas, berarti ini ya.
Yang atas dengan yang permukaan tanah. Berarti ini pertanyaannya gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat kita menggunakan rumus apa? Nah, ini kan terhadap 60 sebagai sisi depan. Ya. Tanda tanya terhadap 60 sisi depan, kalau ini miring. Nah, demi. Nah, kalau depan bermiring itu dia rumus dari sin. Ya, yang dipakai sin 60 karena apa yang 60 derajat. Nah, depannya yang kita cari miringnya tadi 6. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Nah, ini kali silang 2 kali tanda tanya itu adalah 6 akar 3. Berarti tanda tanyanya adalah 6 akar 3 per 2. Nah, 6 bagi 2 itu 3. Berarti jawabannya adalah untuk tinggi jarak antara ujung atas dan permukaan tanah itu 3 kali 3 meter. Ya, jadi jawabannya nomor 24 yang dodol seperti itu. Satu lagi nomor 25 ya. 25 itu di sini Bagas berdiri memandang puncak dengan elevasi 30 derajat. Jarak antara Bagas dan menara itu adalah 90 meter. Bagas punya tinggi badan 150 cm atau kalau dikonversikan ke meter itu 1,5. Nah, di ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini ada menara ceritanya gitu ya, ada menara, ini ada orangnya memandang ke atas gitu ya. Nah, ke sini mandangnya dia di mana di sini dia mempunyai tinggi 1,5 meter tinggi badan dia. Nah, tugas kita adalah tinggal mencari ini yang belum tahu nih, ya, 3 kurus gitu ya. Karena bentuk segitiga siku-siku. Nah, elevasi itu ini ya, elevasi itu sudut bentuk antara jarak mata ke atas gitu ya. Nah, ini elevasi namanya 30 derajat. Jarak antara Bagas dan menara, berarti yang ini ke sini itu adalah 90 meter. Ya. Nah, ini terhadap 30 dia sebagai sisi samping ya, 90-nya. Sedangkan di tanda tanya ini sebagai sisi depan. Nah, berarti kalau depan ke samping lagi-lagi kita menggunakan tan di sini rumusnya ya. Karena diketahui hanya samping aja dan yang ditanyakan adalah sisi depannya. Ya. Nah, tannya tan 30 yang dipakai karena pertanyaan informasi soalnya 30 derajat. Depannya itu tanda tanya, sampingnya 90 aja. Tan 30 nilainya adalah 1/3. Berarti tanda tanya per 90 1 dibagi akar 3. Nanti kali silang nanti jadi akar 3 kali tanda tanya adalah 90 kali 1. Berarti tanda tanyanya adalah 90 bagi akar 3. Nah, ini kalau dikali sekawan nanti 90 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 itu hasilnya 90 akar 3 dibagi 3 itu adalah 30 akar 3. Itu baru yang ini doang. Ya, tanda tanyanya aja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan tinggi seluruhnya ya. Berarti tanda tanya nanti ditambah sama yang bawahnya. Berarti jawabannya yang C. Jadi enggak sekedar apa? Enggak sekedar 30 akar 3 juga, tapi tambahin sama orangnya. Orang itu kan tadi yang si Bagas ini membantu menghitung juga gitu ya. Menghitung dari tinggi menara total semua dari permukaan tanah sampai atas gitu ya. Jadi jawabannya 30 akar 3 nanti ditambah sama 1,5 meter jawabannya. Ya, begitu untuk kisi-kisi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan tadinya, tapi sudah dibetulkan tentunya di atas. Semoga bermanfaat buat semuanya. Kekurangan dari Bapak mohon dimaafkan. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan ulangannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.